Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayana Khairunisa dan rekan saya Regina Karisa Javier, perwakilan dari kelompok 5. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Marufa berprofesi sebagai dosen. Bisa dimulai pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, hal-hal apa saja yang diperlukan untuk mencapai profesi tersebut? Jadi ada beberapa hal yang memang mutlak diperlukan oleh orang yang mau menjadi dosen. Itu pasti yang pertama harus ada pendidikan formal. Jadi kalau sekarang peraturan pemerintah itu pendidikan formal untuk seorang dosen itu minimal S2, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan diberlakukan bahwa dosen itu harus minimal S3. Jadi kita kalau untuk mau jadi dosen berarti paling tidak kita harus mau sekolah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Lanjut pertanyaan yang kedua, berapa lama Ibu menjabat sebagai dosen? Saya jadi dosen itu dari tahun 2007. Dari tahun 2007 sampai sekarang berarti kira-kira berapa tahun? kurang lebih 17 tahun ya. Jadi kurang lebih saya 17 tahun menjadi dosen. Lanjut pertanyaan yang ketiga, kalau boleh tahu Ibu mengajar di universitas mana saja? Kalau saya memang fokusnya hanya di Akademi Analis Kesehatan Malang. Tetapi mungkin di beberapa waktu saya menjadi dosen tamu di beberapa universitas yang lain, tapi kalau secara resmi memang saya hanya di Akademi Analis Kesehatan Malang. Selanjutnya, materi apa saja yang Ibu berikan kepada mahasiswa? Karena di PT kami itu jurusannya kesehatan, jadi sementara saya memegang mata kuliah anatomi fisiologi, patofisiologi, jadi tentang perkembangan penyakit itu saya yang lebih sering saya ampu mata kuliah itu. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, kalau di universitas kan kadang masuknya itu nggak menentu. Kalau ngajarnya itu berapa kali dalam seminggu? Kalau kewajiban mengajar saya itu hanya kurang lebih 3-4 kali dalam seminggu. Tetapi kalau dosen kan kewajibannya tidak hanya mengajar. Jadi dosen itu ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Jadi selain kewajiban mengajar, dosen itu juga wajib melakukan penelitian, kemudian wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat juga. Jadi selain mengajar, saya juga biasanya kadang mengisi di beberapa tempat, mungkin di desa-desa, di mana saja yang kita bisa melakukan pengabdian masyarakat, bisa memberi penyuluhan, memberikan edukasi kepada masyarakat, bisa ke sekolah-sekolah memberikan edukasi tentang kesehatan dan sebagainya. Jadi kalau kewajiban mengajar memang hanya 4 kali dalam seminggu. Selanjutnya, apa hambatan Ibu saat menjadi dosen? Sebenarnya kalau hambatan sih tidak ada, cuman kalau dosen itu wajib update ilmu. Jadi ilmunya harus selalu update, apalagi kalau saya memang di bidang kesehatan, ilmu di bidang kesehatan itu perkembangannya luar biasa cepat. Jadi kalau misalnya saya tidak mau update ilmu, maka saya pasti akan tertinggal, dan materi yang kita berikan pasti akan tidak sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan yang sampai sekarang. Selanjutnya pertanyaan, misalnya kalau ada salah satu mahasiswa yang agak sedikit mengganggu, misalnya tidak mengerjakan tugas, bolos waktu pelajaran, itu gimana cara mengatasinya? Jadi kalau mengenai perilaku mahasiswa memang macam-macam ya. Kadang ada beberapa mahasiswa itu yang mereka hanya mengandalkan saya pinter, sehingga saya mungkin nggak perlu sering masuk, yang penting nilai saya cukup gitu. Tetapi kita juga punya peraturan, jadi di perguruan tinggi saya itu punya peraturan bahwa minimal kehadiran itu 80%. Jadi memang mau tidak mau mereka harus mematuhi peraturan itu. Kalau memang kehadiran mereka kurang dari 80%, maka ada konsekuensinya, misalnya tidak boleh ikut UAS atau tidak boleh ikut UTS, sehingga menyebabkan mereka menjadi tidak lulus nantinya, sehingga harus mengulang di semester berikutnya. Atau kadang juga
Kalau untuk praktikum, jadi di PT kita itu kan karena PT Kesehatan, jadi ada praktikum-praktikum yang harus dilakukan. Untuk praktikum itu harus kehadirannya 100%. Jadi kalau memang ada misalnya 1 kali saja tidak hadir, maka dia harus ngulang praktikum di tahun berikutnya. Gitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan Ibu saat mengajar mahasiswa? Yang jelas perasaan saya selalu senang, maksudnya saya juga berusaha untuk bisa menyelami karakter mereka sehingga saya bisa memberikan ilmu atau transfer ilmu yang saya lakukan itu bisa maksimal dengan memahami karakter dari masing-masing mahasiswa. Mungkin segitu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih kepada Ibu Ma'rufah sudah meluangkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber di video wawancara kami. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.